latar belakang dari penerapan sistem paralel dan terdistribusi pada perusahaan dikarenakan perusahaan adalah tempat di mana semua kegiatan produksi dan seluruh faktor produksi terjadi. Pada perusahaan yang sudah berskala besar atau luas, terdapat banyak cabang, sehingga sangat dibutuhkannya sebuah sistem basis data yang mempunyai manfaat untuk mengolah informasi yang berkaitan dengan kegiatan operasional suatu perusahaan. Untuk itulah, pemanfaatan sistem basis data yang terdistribusi menjadi dibutuhkan dengan skema pada masing anak-anak perusahaan ataupun cabang perusahaan terdapat sebuah basis data yang akan menampung informasi dan data yang nantinya akan diintegrasikan dengan basis data induk perusahaan dengan menggunakan sebuah sistem yang terdistribusi. Adapun cara kerja sistem ini adalah dengan membagi suatu tugas ke banyak komputer yang juga dalam istilah lain disebut komputasi terdistribusi. Dengan melihat cara kerja yang kedengarannya sederhana ini, komputasi terdistribusi ini memberikan banyak keuntungan dalam hal skalabilitas, yang artinya sistem tersebut dapat diperluas sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dan dapat pula memudahkan pembagian sumber daya terkait sistem komputer. Sedangkan untuk sistem paralel, pada perusahaan biasanya digunakan untuk meningkatkan kinerja komputer pada masing-masing perusahaan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan bidang perusahaan masing-masing. Komputasi paralel bekerja dengan menggunakan banyak sumber daya yang bisa berupa banyak prosesor yang dijalankan secara bersamaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan banyak perhitungan. Contohnya pada perusahaan keuangan atau perusahaan produksi perfilman, perusahaan farmasi, maupun perusahaan yang lain-lainnya. Kita masuk pada bab 2 yaitu pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan sistem. Tujuan dari suatu sistem basis data terdistribusi adalah untuk membentuk suatu kesatuan sistem yang terdiri dari kumpulan site-site, di mana masing-masing site ini dapat berpartisipasi dalam sebuah pemrosesan data pada suatu site atau beberapa. Sekumpulan lokasi yang saling berhubungan melalui beberapa jenis jaringan komunikasi merupakan pendirian dari sistem basis data terdistribusi, akan tetapi harus mendasari bahwa di mana semua lokasi telah bekerja sama sehingga pemakai dapat mengakses jaringan tersebut. Dalam sistem basis data terdistribusi, secara nyata data disimpan di situs yang sudah diatur secara khusus oleh kemampuan DBMS untuk menjalankan suatu situs secara mandiri. Lokasi data dan tingkat otonomi situs mempunyai dampak signifikan pada semua aspek sistem. Meskipun data disimpan dengan cara didistribusi sistem tetapi distribusi sistem dibentuk dengan pertimbangan performa. Keuntungan dari basis data terdistribusi yaitu kemampuan untuk mengakses data secara bersamaan dengan cara yang mudah. 2.2 Mekanisme sistem paralel. Sistem paralel pada umumnya juga memiliki istilah yaitu komputasi paralel dan memiliki 4 arsitektur seperti pada gambar. Yang pertama, SISD, System Single Instruction, Single Data Stream, yaitu jenis komputer di mana melakukan instruksi secara terurut atau berurutan dan pada umumnya memiliki single prosesor. Yang kedua, SIMD, Single Instruction Multi Data Stream. Nah, untuk yang komputer satu ini memiliki jenis komputer yang lebih dari satu prosesor yang setiap elemen pemrosesan menjalankan instruksi yang sama, namun melakukan operasi pada himpunan data yang berbeda. Yang ketiga, MISD, Multiple Instruction Single Data Stream. Yang satu ini jenis komputer di mana semua unit pemrosesan menerima dan mengoperasikan instruksi yang berbeda namun pada elemen data yang sama. Yang keempat, yang terakhir, MIMD, Multiple Instruction Multiple Data Stream. Nah, yang satu ini dapat menerima dan mengoperasikan instruksi yang berbeda
dan pada aliran data yang berbeda juga. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem yang terdiri atas kumpulan dari komputer otonom yang saling terhubung ke suatu jaringan, di mana bagi pengguna sistem terlihat sebagai suatu kesatuan sistem komputer tunggal. Adapun maksud dari komputer otonom adalah komputer tersebut tetap dapat berjalan walau tidak terhubung ke jaringan. Sistem terdistribusi digunakan karena perusahaan membutuhkan sharing sumber daya, pemerataan sumber daya, dan basis data yang saling terhubung. Berikut merupakan beberapa karakteristik dari sebuah sistem terdistribusi. Yang pertama ialah resource sharing. Resource sharing adalah kemampuan untuk berbagi sumber daya hardware, software, dan data dimanapun ke perangkat-perangkat yang ada di dalam sistem. Dan yang kedua adalah openness, kemampuan sistem untuk mengadopsi serta mengintegrasikan berbagai standar teknologi dan sistem yang ada. Dan ketiga ialah konkurensi, yaitu kemampuan untuk menjalankan komponen-komponen dalam sistem sebagai proses yang konkuren. Dan keempat ialah fault tolerance, yaitu kemampuan sistem untuk menangani secara tuntas segala macam kesalahan yang mungkin terjadi. Dalam sebuah sistem basis data terdistribusi, basis data disimpan pada beberapa komputer. Sebuah sistem basis data terdistribusi terdiri dari sekumpulan lokasi yang masing-masing bisa ikut serta dalam pelaksanaan transaksi yang mengakses data pada satu atau beberapa lokasi. Terdapat 3 metode dalam menyimpan data dalam basis data terdistribusi, yaitu replikasi data atau data replication, kedua fragmentasi atau fragmentation, dan ketiga merupakan gabungan dari replikasi dan fragmentasi. Replikasi data. Replikasi adalah suatu teknik untuk menyalin dan mendistribusikan data dan objek-objek database dari satu database ke database yang lain dan melaksanakan sinkronisasi antar database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Fragmentasi data. Fragmentasi adalah suatu proses pengambilan bagian-bagian pada baris ataupun kolom dari tabel-tabel sebagai unit data terkecil yang nantinya akan dikirimkan melalui jaringan komputer. Sedangkan fragmentasi data ialah sebuah proses di mana basis data akan dipecah-pecah ke dalam unit-unit logik yang disebut fragmen yang kemudian akan disimpan ke dalam site yang berbeda. Fragmentasi data tergabung dalam proses desain basis data yang kemudian akan menentukan apa yang kemudian akan dilakukan oleh beberapa fragmen yang telah dibuat. Keuntungan atau kelebihan peranan sistem. Yang pertama, dari segi performance sistem terdistribusi yang terdiri dari beberapa atau banyak komponen komputer yang menghasilkan kinerja yang lebih baik daripada komponen komputer terpusat. Yang kedua, dari segi resource sistem terdistribusi, dibagi pemakaiannya untuk peralatan sehingga mengurangi biaya operasional perusahaan. Yang ketiga, dari segi pengembangan dan pemeliharaan sistem terdistribusi, di mana dapat disesuaikan dengan pola organisasi perusahaan dan dapat dikembangkan
melalui perubahan-perubahan yang terjadi, serta dari sisi pemeliharaan data menjadi lebih mudah karena basis data tersebut sudah terdistribusi. Yang keempat, dari segi akses, dapat diterapkan multi user di mana masing-masing user memiliki hak akses masing-masing tergantung dari posisi atau jabatan di dalam perusahaan tersebut. Kekurangan atau kelemahan penerapan sistem. Yang pertama, sistem terdistribusi sangat bergantung pada jaringan, yang dimana akan bermasalah jika terjadi masalah di dalam jaringan tersebut, sehingga dapat menghambat dan mengganggu kinerja sistem. Yang kedua, jumlah software yang mendukung sistem terdistribusi masih terbatas dan belum familiar untuk digunakan. Maka dari itu, dibutuhkan tenaga ahli untuk merancang dan membuat sistem terdistribusi, serta dapat melakukan pelatihan untuk para penggunanya. Yang ketiga, dari sisi keamanan, terdapat adanya kemungkinan atau celah untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengakses data-data penting atau yang bersifat rahasia bagi perusahaan. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa baik sistem terdistribusi atau sistem paralel memiliki keunggulan masing-masing dalam penerapannya pada perusahaan yang biasa disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan. Dan dari penjelasan di atas juga dibahas tentang sistem basis data terdistribusi yang dirancang berdasarkan sistem komputasi terdistribusi dan memberikan cukup banyak manfaat pada perusahaan berskala besar ataupun kecil yang sudah memiliki beberapa cabang. Sedangkan untuk komputasi paralel juga memberikan manfaat pada perusahaan yang membutuhkan pemrosesan data tingkat tinggi dengan mengandalkan banyak prosesor. Adapun untuk saran adalah agar perusahaan yang menerapkan sistem terdistribusi ataupun paralel dapat terus mengikuti perkembangan teknologi, karena pada saat ini di mana teknologi sudah cukup memungkinkan untuk menggabungkan kedua sistem tersebut dalam mengimplementasikannya.